Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Yang saya muliakan, saya hormati, dan mungkin kita semua nanti-nanti kedatangannya adalah Tuan Guru kita bersama, Tuan Guru Kiai Haji Mufti Ahmad Nasihin. Allah mudah-mudahan memanjangkan umur beliau. Allah berikan keberkahan guru-guru beliau kepada beliau, dan keberkahan dari beliau mengalir kepada kita semua, dan dari kita semua menuju kepada seluruh keluarga dan lingkungan kita dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Dan yang sama-sama pula kita muliakan, kita hormati Al-Habib Fahmi As-Sagaf dan seluruh para habaib yang mohon maaf karena saya belum berkenalan dengan antum-antum, tak bisa disebut namanya satu persatu. Tapi seluruh habaib tentunya kita paham adalah merupakan simbol keberkahan daripada cahayanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kalau disingkat ya DP untuk melihat wajahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kira-kira kita membayangkan wajah Nabi Muhammad seperti apa, mungkin tak terbayang. Tapi tengok-tengoklah dulu wajah mereka. Teduh-teduhkan mata kita, tentram-tentramkan hati kita. Setelah menatap wajah mereka semua, ucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita berwasilah dari ayatnya Allah Subhanahu Wa Taala yang mengatakan, La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Kita ambil ayat yang bagian yang pertama. Kalau udah dapat nikmat bisa memandang wajah habaib, duduk bersama habaib dan para ulama, para kiai, kita syukurin, ucapkan Alhamdulillah. InsyaAllah ditambah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin mata kita yang agak kurang-kurang baiknya ini akan nanti dinaik tarafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa melihat wajah indahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kemudian juga para gure, para tengku, para abu, seluruhnya hadirin wal hadirat, ikhwanana yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, yang saya muliakan, dan mudah-mudahan kita semua berkumpul di sini tidak lain dan tidak bukan murni karena mahabbah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bersaudara karena Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak lain kecuali hanya karena itu. Kalaupun mungkin ada yang lain-lainnya, mudah-mudahan larut dan lenyap, lebur semuanya, terpengaruh oleh niat luhur guru-guru kita dan habib-habib kita yang membangun majelis ini, yang membentuk pertemuan di malam yang berbahagia ini. Mudah-mudahan semuanya kita masuk di dalam daftar niat-niat mereka, menjadi orang-orang yang memiliki qalbun salim, hati-hati yang selamat seluruhnya, fid dunya wa fil akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kepada junjungan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah tadi kita bersyukur menatap wajah mereka, berkumpul dengan mereka, jangan lupakan untuk senantiasa bersalawat salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus saya diminta di malam yang berbahagia ini untuk sepatah dua yang singkat saja. Saya rasa tentulah yang terbaik dan istimewa yang kita tunggu adalah kalam mutiara daripada guru-guru kita dan habib kita.
Akan tetapi, kalaupun boleh saya nyumbang sedikit, saya harapkan sumbangan ini tidak merusak apa yang nanti akan disampaikan oleh mereka. Karena ibarat kata, mereka adalah samudera, air, dan kita ini adalah tanah. Kata guru-guru kita, tidak layak tanah digunakan untuk bersuci kalau ada air. Tak layak tayamum kalau lagi ada air. Apalagi ini air bukan dua kula. Air ini dua samudera. Satu samudranya Habib Fahmi Assegaf, satu lagi samudranya Kiai Mufti Ahmad Nasihin. Tanah atau debu yang saya miliki ini tak berlaku apapun. Sering kita ucapkan begini, meniru kalam-kalamnya mereka. Karena meniru kepada kalam-kalamnya solihin suatu kebanggaan bagi kita para pecinta baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak kalam mereka, kalam siapa yang mau kita tiru lagi? Sebagian orang ada yang mengatakan Ustadz Aidil, Ustadz Rahmat, dan seluruh ustadz-ustadz lainnya, bahkan Habib Fahmi, ceramahnya niru Ustadz Mufti, gayanya dan lain sebagainya. Terus kalau nggak gaya beliau, gaya siapa lagi mau ditiru? Beliau pun begitu, meniru gayanya Habib Umar bin Hafiz. Habib Umar bin Hafiz pun begitu, meniru terus bersambung, semuanya ditiru sampai kepada gayanya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Duduknya kita begini pun meniru. Meniru siapa? Meniru jemaahnya Habib Umar bin Hafiz. Terus jemaahnya Habib Umar bin Hafiz duduk begini juga meniru. Meniru siapa? Jemaahnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau nggak ditiru, apalagi mau ditiru? Inilah kefanana yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun memang saya boleh menyumbang sedikit, anggapan kita tanah yang hina ini tadi bergabung dengan air samudra atau mungkin air dua kula, mungkin ada yang mau disamak. Karena kan kalau mau menyamak itu pakai tanah campur air, katanya gitu. Tapi mungkin bukan hati-hatinya para pecinta jemaahnya Habib Fahmi ini. Mungkin ada hati-hati orang yang mungkin di luar sana yang perlu disamak, tapi dari sini menyamaknya. Bergabunglah di sini, kita niatkan seluruh zikir dan sholawat kita diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke langit, menguap masuk bergabung dalam awan al-musirat, kemudian digeser oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke satu tempat yang tandus dari cahaya hidayah cinta kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian diledakkan dengan petirnya Allah, turun hujan hidayah tersebut ke kampung yang tandus dari nilai hidayah tadi, kemudian bersambung dengan air-air minumnya ternak mereka, bernyatu kepada ladang-ladang tumbuhan mereka, kemudian secara tidak langsung dipergunakan oleh mereka, dimakan dan dikonsumsi oleh mereka, kemudian cahaya hidayah tersebut menyatu dengan diri mereka, menghancurkan segala macam lemak dosa, lemak hijab dari pikiran dan hati mereka, sehingga akhirnya mereka tiba-tiba tercinta kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya cuma nyumbang satu saja, kita selawat tibil qulub, selawat obat hati. Mana-mana tahu, tadi dari rumah sampai kemari masih simpan-simpan gondok di dalam hatinya, masih simpan-simpan jengkel dengan orang tua, dengan suami, dengan istri, anak-anaknya. Bahkan kadang dari rumah aman-aman aja, nyampe kemari tengok orang satu dua, datang jengkel di dalam hatinya. Ini adalah pengganggu, awaik, ini adalah penghalang. Di majelis yang penuh rahmat, tiba-tiba setan menggagalkan rahmat tersebut masuk ke dalam sanubarinya karena fitnah-fitnah yang ditimbulkannya di tengah jalan, sehingga akhirnya dia jauh daripada cahaya rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tangan kanan kita tempelkan ke hati, selawat tibil qulub sama-sama. Saya rasa ini sudah masyhur selawat ini. Sama-sama niatkan dalam hati kita, mudah-mudahan seluruh penyakit hati kita disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan satu deterjen yang sangat luar biasa, ampuh sepanjang masa, yaitu cahaya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli أبداني
بكل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. Mudah-mudahan wadah yang agung mulia di dalam jiwa kita ini dibersihkan Allah dengan berkat sholawat tibil qulub. Setelah bersih, enak diisi mie goreng kah? Tadi diminta mie Aceh sama Ustaz Rahman Abdullah. Saya bilang, Ustaz di sini nggak ada mie Aceh. Saya bilang, kenapa? Ini udah Aceh. Jangan bilang mie Aceh, kena ketawain nanti kita. Oh iya Ustaz katanya, mie goreng aja. Apapun mau diletakkan di dalam hati ini, insya Allah layak dan pantas. Khusyuk dalam sholat, khusyuk dalam ibadah, ikhlas dalam beramal, sabar, syukur, segala hal yang mulia. Mungkin selama hari ini terganjal karena tempatnya masih kotor. Nah, seringlah kita sholawat salam kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bil khusus di bil qulub. Insya Allah siapapun nanti yang berceramah mau meletakkan hal yang mulia di dalam hati kita, semuanya dapat diterima dengan baik dan benar dan lapang dada insyaallah. Mudah-mudahan bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala, dan sedikit ini manfaat bagi saya yang menyampaikan dan kita semua. Dan sekali lagi juga saya mohon maaf kepada guru-guru saya. Ini semua saya laksanakan demi menjalankan perintah guru saya Habib Fahmi Assegaf dan Kiai Mufti Ahmad Nasihin. Sekian, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala jami'i ni'amillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azzim wa taraham wa tahannan ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Iftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Yang kita muliakan, yang kita hormati dan kita cintai guru kita bersama Kiai Haji Mufti Ahmad Nasihin, dan juga guru kita bersama Al-Habib Fahmi Assegaf. Mudah-mudahan insyaallah guru-guru kita semua insyaallah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan sehat wa afiat insyaallah, sehingga senantiasa saja bersama kita untuk membimbing kita di dunia insyaallah, sehingga nanti kelak di hari kiamat kita dibawa untuk bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Itu juga dengan para habaib yang hadir dan para tengku dan asatid, Ustaz Aidil dan juga ustaz-ustaz yang lain, yang tanpa mengurangi rasa hormat kami tidak menyebutkan nama beliau-beliau dan tidak mengurangi kehormatan beliau. Mudah-mudahan insyaallah guru kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, limpahan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di majelis ini, di tempat yang terbaik, di perkumpulan yang terbaik, di tempat yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikatnya. Semua nama kita dan nama keluarga kita di-store semuanya oleh para malaikat di hadapan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya kita berada dalam kebaikan, dan orang tua kita meskipun yang tidak hadir pada malam hari ini juga nama-nama mereka disebut oleh para malaikat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Rasulullah mengenal kita dengan disebutnya nama kita, sehingga Rasulullah kenal sama kita. Nama orang tua kita juga disebut, ya, sehingga orang tua kita dikenal oleh Rasulullah SAW, sehingga mudah insyaallah kelak nanti di hari kiamat kita dan juga orang tua kita dan semua yang hadir insyaallah dalam naungan bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini, di majelis ini, di majelis Anwarul Habib, cahaya-cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan membaca salawat kepada beliau insyaallah kita selalu dalam kebaikan dan juga dalam pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan Nabi mengatakan dalam hadisnya, Rasulullah SAW mengatakan, "Aktsiru minas salati alayya." Kalian perbanyaklah salawat kepadaku. Fa innahu nurun fil qabr. Fa innaha nurun fil qabr. Karena sungguhnya salawat tersebut adalah cahaya dalam kubur. Wa nurun fis sirat, cahaya dalam sirat nanti yang akan kita lewati. Dan wa nurun fil jannah, dan cahaya dalam surga. Yang pertama Rasul menyebutkan nurun fil qabr. Cahaya salawat tersebut yang kita baca saat ini di dunia
maka salawat tersebut akan menjadi cahaya penerang kita ketika kita berada dalam kubur. Pastinya kita di dalam kubur semua orang tahu bahwasanya kubur adalah gelap, tidak ada yang menemani kita. Bahkan orang yang kita sayangi dan kita kasihi di dunia pasti meninggalkan kita setelah kita dikuburkan di kuburan kita, di tempat bersemayam kita terakhir. Mereka akan meninggalkan kita. Tidak ada yang mengaku cinta sama kita kemudian berani bermalam menemani kita dalam kubur. Tidak ada yang mau untuk tidur bersama kita dalam kubur. Semua akan meninggalkan kita. Tapi yang menemani kita adalah amal. Yang menemani kita adalah cahaya. Kita butuh di saat itu cahaya. Cahaya yang kuat adalah cahaya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang Allah menyebutkan bahwasanya beliau adalah cahaya. Allah menyebutkan qad ja'akum minallah nurun wa kitabun mubin. Sungguh telah datang dari Allah Subhanahu wa taala untuk kalian nur cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa kitabun mubin, dan kitab yang nyata adalah Quran. Maka kita butuh cahaya tersebut dalam kubur kita. Meskipun di dunia kita berada dalam keadaan yang bercahaya tapi tidak begitu terang, akan tetapi insya Allah meskipun dalam keadaan di dunia semisal ini, tapi kelak di hari kiamat di kubur kita, di tempat persemayam kita terakhir, kita diberi cahaya karena sebab salawat kita di dunia dengan memperbanyak pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga beliau menyebutkan wa nurun fis sirat, nur ketika berada di atas sirat. Setiap orang pasti melalui sirat. Bahkan seorang sahabat ketika mengingat ayat Allah Subhanahu wa taala, wa in minkum illa wariduha wa kana ala dzalika hatman maqdiyya. Setiap kalian itu pasti melewati daripada sirat. Itu hal tersebut menjadi ketetapan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun yang lepas daripada sirat. Semuanya orang satu persatu akan melalui sirat dengan berbagai macam keadaan mereka yang disebutkan oleh Rasulullah dengan hadis yang panjang. Tapi kita di saat itu perlu cahaya untuk kita bisa meniti sirat tersebut dengan cepat dan sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan dalam hadis bahwasanya ketika orang mukmin melewati sirat, maka neraka jahanam yang berada di bawahnya, dia menyeru kepada orang mukmin yang melewati sirat, "Juz ya mukmin, fa inna nurak tudfi'u nari." Lewatlah kalian wahai orang mukmin dengan cepat, karena cahaya kalian akan memadamkan api nerakaku. Maka dengan berkat cahaya tersebut yang kita butuhkan, berkat cahaya Rasulullah SAW yang kita bawa ketika kita meniti sirat, mudah-mudahan insya Allah kita cepat untuk bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa nurun fil jannah, dan cahaya dalam surga. Seakan-akan Rasulullah menyebutkan orang yang berbanyak sholawat maka pasti masuk surga. Seakan-akan Rasulullah menyebutkan orang yang berbanyak salat pada Rasulullah SAW, dia akan mendapatkan cahaya tersebut dalam surga. Nurun fil jannah, cahaya dalam surga. Maka kita bisa dibarengi dengan cahaya Rasulullah SAW sampai masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mudah-mudahan kita selalu dalam cahaya Anwarul Habib, insyaallah cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cahaya para guru-guru kita, para habaib kita, para ulama dan kiai kita. Mudah-mudahan kita berada dalam cahaya mereka, sehingga meskipun kita ini adalah lilin, meskipun kita ini belum hidup, kemudian dihidupkan sama mereka dengan cahayanya mereka, sehingga bisa menyebar insyaallah cahaya ini ke seluruh masyarakat kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Walafu minkum, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, tidaklah Al-Fakir berdiri kecuali memenuhi perintah daripada guru-guru kita. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmadullah wa nashkurullah subhanahu wa ta'ala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa qurratu a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam salatan daimaini ila yaumil qiyamah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Hadirin muhtaram yang saya muliakan, guru saya, murabbi saya yang mengajarkan saya begitu banyak ilmu sehingga bisa memahami ilmu-ilmu agamanya Allah, bisa mencintai baginda Rasulullah. Mudah-mudahan dengan ilmu yang beliau ajarkan
kita semua dikumpulkan bersama beliau, bersama baginda Nabi Muhammad di syurganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Guru mulia kami Kiai Haji Mufti Ahmad Nasihin, pimpinan daripada Darul Majlis Ta'lim Darus Sofa Kota Medan, yang beliau melakukan safari dakwah awal dari Biren, terus Banda Aceh, Haul Tsunami, terus kemudian beliau menyempatkan pada al-hadirin. Kalaulah kita melihat Majlis Ta'lim Darus Sofa di Medan yang hadir ribuan, kita malu mau undang beliau. Akan tetapi kapan lagi? Kalau tadi disebutkan Ustaz Aidil, kapan lagi mau niru orang soleh kalau bukan sekarang hadirin? Kapan lagi kalau mau undang orang soleh kalau bukan sekarang hadirin? Kalau antum mau undang orang soleh ke tempatnya antum tunggu rame, maka tidak bakal antum bisa undang orang soleh. Maka insya Allah dengan datangnya orang para solihin, dengan datangnya orang-orang soleh ke tempat kita, justru hal tersebut akan membawa dan menambah keberkahan kepada tempat kita. Insya Allah mudah-mudahan dengan keberkahan tersebut, antum yang hadir, antum yang ikhlas, antum yang istiqomah datang ke dalam majlis ini, insya Allah mudah-mudahan pulang juga membawa keberkahan tersebut. Keberkahannya Allah luas hadirin, keberkahan rahmatnya Allah luas, sangat luar biasa hadirin. Maka insya Allah rahmat dan keberkahan tersebut, kita yakin yang punya hajat, hajatnya makbul insya Allah. Yang tidak yakin hajatnya makbul, ngapain antum pergi hadir majelis maulid? Kita sering sampaikan bahwasanya bagaimana salawat pada baginda Nabi Muhammad ngabulkan 70 hajat akhirat, 30 hajat dunia. 30 hajat dunia hadirin, utangmu sudah masuk, kreditmu sudah masuk, semua masalahmu sudah masuk di situ hadirin. Tinggal antum ikhlaskan dirimu untuk salawat pada baginda Rasulullah SAW. Dan juga yang kami muliakan segenap para habaib orang tua kita, Habib Muhammad Ibn Ali Ibn Syahab, dan juga Habib Agil Ibn Abu Bakar Ibn Syahab. Semoga Allah Ta'ala jaga para habaib kita, seluruh para habaib kita dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan juga para alim ulama, para asatid, para tengku yang mulia, juga kita muliakan Ustaz Rahmat dan Ustaz Aidil daripada Kota Medan. Dan juga segenap para tengku yang lain yang tidak bisa mungkin Al-Fakir sebutkan satu persatu. Hadirin al-hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, alhamdulillah, setelah sekian lama kita libur maulid, setelah sekian lama kita tidak kumpul sholawatan pada baginda Rasulullah, mudah-mudahan di rumah tidak meninggalkan sholawat pada baginda Nabi Muhammad. Walaupun kita paham kita kumpul tujuannya karena kita lebih asyik dengan baginda Nabi Muhammad ketika berkumpul hadirin. Tak ubahnya majelis semisal majelis ini sebagai sinyal wifi hadirin, tempat di mana orang-orang yang punya kartunya mungkin lelet, mungkin paketnya belum bisa dibeli hadirin, mau beli paket juga nggak ada uang hadirin. Maka orang-orang yang biasanya paketnya lemah, sinyalnya lemah, paketnya nggak ada pula, gimana mau browsing, nggak bisa ngapa-ngapain, kumpulnya biasa di mana? Di tempat yang ada wifi hadirin. Karena wifi sinyalnya kuat, sinyalnya kencang, maka insya Allah kumpulnya kita para sinyal-sinyal yang lemah. Al-Fakir juga sinyal lemah, butuh majelis misal majelis ini, maka insya Allah kita berkumpul ngambil wifi-nya baginda Nabi Muhammad untuk bisa nyambung kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala hadirin. Sayyidina Habib Umar mengatakan bahwasanya berapa banyak orang-orang yang khawatir kalau tidak bisa terhubung dengan WhatsApp-nya, tidak bisa terhubung dengan Facebook-nya, tidak bisa terhubung dengan Twitter, Telegram-nya, akan tetapi hatinya tidak pernah merasa sedih ketika hatinya tidak bisa terhubung kepada Allah dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadirin. Maka alhamdulillah insyaallah majelis rutin ini mulai hari ini kita buka, dan insyaallah seterusnya setiap Senin malam Selasa sebagaimana rutinan yang kita ingin sampaikan kepada guru mulia Abu Guru mulia kami Kiai Haji Mufti Ahmad Nasihin, bahwasanya kita rutinan jalsatul itsnin membaca maulid, sebelumnya baca ratib selepas maghrib, kemudian baca maulid Adhiya Ulame selepas isya, kemudian sama-sama juga nanti minggu depan insyaallah kita baca 2 kitab setiap malamnya, setiap minggunya kitab Bidayatul Hidayah karangan Al-Imam Ghazali radhiyallahu taala anhu. Kemudian juga kita baca kitab Tarikhul Hawadith wal Ahwal Nabawiyah karangan Sayyid Muhammad Ibn Alawi Al-Maliki. Maka mudah-mudahan kita kepengen niat cerita tentang akhlak adab dalam kitab Bidayatul Hidayah dan sejarah baginda Nabi Muhammad, supaya sinkron yang hadir punya akhlak semisal akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi para ulama-ulama kita disebutkan bahwasanya dalam manaqib Tengku di Anjung Habib Abu Bakar Ibn Usain bin Faqih
Kalau umpama orang lain punya ulama yang luar biasa, mestinya orang Aceh bangga punya Tengku di Anjung, bangga punya Al-Habib Abu Bakar Ibn Husain Al-Faqih, seorang ulama besar daripada negeri Hadramut Tarim yang Rasulullah utus untuk ke negeri Aceh, untuk orang Aceh hadirin. Yang beliau disebutkan bahwasanya dengan 3 orang sahabatnya, Al-Habib Abdurrahman Al-Idrus dan Al-Habib Syekh bin Muhammad Al-Jufri, mereka bertiga, dan juga yang di Tarim Syekh Umar bin Abdullah Baghri. 4 orang tersebut bersahabat dan niat hadirin. Mereka punya niat yang kuat. Luar biasa kalau bersahabat dengan orang-orang yang baik, pasti insya Allah dirinya akan jadi baik hadirin. Mereka bersahabat 4 orang punya niat yang mulia yang bahkan tidak mungkin dimiliki oleh orang-orang yang bersahabat di zaman sekarang hadirin. Berapa banyak orang zaman sekarang sahabatan karena urusan partai, sahabatan karena urusan dunia, sahabatan karena urusan-urusan semu belaka hadirin. Tapi mereka bersahabat, mereka bertujuan, berniat tidak akan ziarah baginda Nabi Muhammad, tidak akan pergi ke Madinatul Munawwarah berziarah kepada baginda Rasulullah, kecuali keempat-empatnya telah mengamalkan semua apa yang ada dalam kitab Bidayatul Hidayah hadirin. Kitab Bidayatul Hidayah kita baca, beliau telah amalkan terlebih dahulu, baru beliau mau jumpa kepada baginda Nabi Muhammad. Oke, bagaimana adab para orang-orang terdahulu hadirin? Ketika mereka ingin jumpa baginda Rasulullah, mereka bawa hati yang bersih, mereka bawa hati yang mulia, mereka bawa cahaya yang mulia dalam hati mereka, sehingga cahaya tersebut tadi disampaikan oleh Ustaz Rahmat bagaimana cahaya tersebut yang bisa menerangi dengan sholawat pada baginda Rasulullah. Kita juga kepengen ketika nyampe di hadapan baginda Nabi Muhammad, kita punya hati bercahaya hadirin. Bayangkan kalau umpama antum pergi ke majelis Anwarul Habib, lampu dimatikan semua lampu saya matikan, saya tidak hidupkan semuanya. Paling-paling yang datang kemari mikir, oh nggak ada majelis hari ini libur. Walaupun udah mampir, balik pulang ke rumah hadirin. Kenapa? Tempatnya tidak punya cahaya, tempatnya gelap hadirin. Fakih baginda Nabi Muhammad mau datang ke hati antum, kalau hati antum tidak punya cahaya hadirin. Barangkali Nabi Muhammad udah singgah, tapi dilihat hatinya kok kosong, tidak ada lampu. Beli lampu tidak sanggup hadirin. Lampu 50.000 cuma. Akan tapi lampunya hati tidak perlu biaya, tapi perlu himmah, perlu semangat yang luar biasa hadirin. Maka alhamdulillah pada malam yang mulia ini pembukaan Maulid Jalsatul Itsnain yang insyaallah rutinan setiap Senin malam Selasa, yang insyaallah kita dihadiri oleh guru mulia kita tadi kita sebutkan beliau di Medan, masya Allah jamaahnya ramai. Akan tapi insya Allah walaupun sedikit kita minta keberkahan beliau, insya Allah yang hadir daripada kalangan malaikat juga jauh lebih ramai insya Allah. Mudah-mudahan dipenuhi sampai ke ujung-ujung insya Allah. Walaupun minta maaf semua yang hadir, yang nggak muat, yang di ujung, yang di belakang panggung, yang di jalan, minta maaf tempat memang awalnya pengen buat tidak di sini, tapi teman-teman mengatakan pengen supaya tempat ini juga mendapatkan keberkahan daripada Kiai Haji Mufti Abad Nasihin, karena selepas kita bangun balai ini beliau belum pernah nginjakkan, dan kepengen mudah-mudahan injaknya kaki beliau di tempat ini nambah keberkahan hadirin. Kita sering disebutkan bahwasanya satu-satu ulama kita lupa bahwasanya kalau tidak salah Imam Nawawi pernah beliau duduk atau tiduran di atas satu tempat. Ketika ditanya kenapa tidur di situ, disebutkan bahwasanya dulu saya teringat bahwasanya di sini pernah diinjak oleh Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu sehingga ngambil keberkahan daripada tempat tersebut hadirin. Maka mudah-mudahan hadirnya beliau tidak cuma berkah untuk majelis, tidak cuma berkah untuk balai, tapi berkah kepada hati antum semua. Insya Allah yang hadir mandang beliau insya Allah barokah hadirin. Mandang ulama udah boleh berkah hadirin. Dulu bahwasanya disebutkan bahwasanya ketika satu kampung pengen istisqa, pengen minta hujan tapi tidak turun-turun hujan hadirin. Datang satu orang dia bilang, saya izin doa boleh? Kata ulamanya boleh, silakan. Dia doa bahwasanya ya Rabb bihaqqi ma fi ra'si anzilil matar. Ya Allah, dengan apa yang ada dalam kepalaku tolong turunkan hujan ya Allah. Seketika langsung hujan. Ya minta-minta malam ini jangan hujan. Ini contoh. Hujan pula nanti. Bihaqqi ma fi ra's, kata orang biasa tersebut, ya Allah, dengan apa yang ada dalam kepalaku ya Allah turunkan hujan. Seketika hadirin awan-awan berkumpul dan menurunkan hujan, sehingga orang-orang di kampung tersebut heran dengan orang tersebut. Ditanya, hei fulan, penasaran apa yang ada dalam kepalamu? Kata orang tersebut, dalam kepala aku biasa aja sebenarnya, tapi yang buat aku berani doa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi aqima fi ra'si. Ya Allah, dengan apa yang ada dalam kepalaku ya Allah. Kata orang tersebut, yang ada dalam kepalaku adalah 2 bola mata. Ditanya sama orang kampung, memang kenapa dengan mata tersebut? Dia mengatakan bahwasanya, nah ini bukan mata yang biasa, karena kedua bola mata ini pernah memandang Abu Yazid Al-Bustami hadirin.
mandang ulama diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, maka insyaallah mudah-mudahan juga pada malam yang mulia ini sebagaimana disebutkan kita pembukaan juga depot air Al-Kautsar. Walaupun tadi pengurusnya tidak bisa ngomong ya, Adik Bang Nazar juga nggak bisa ngomong. Kalau saya nggak bisa ngomong juga, ini bagaimana lah majelis ini, hadirin. Tapi insya Allah mudah-mudahan sedikit walaupun diomongin ini depot air Al-Kautsar memang adalah bentuk daripada salah satu upaya daripada majelis. Kita kepengen supaya ke depan kalau boleh majelis yang bisa ngasih ke orang, insya Allah. Kalau boleh ke depan insya Allah ini majelis menjadi sumber bisa memberikan rezeki kepada orang, bisa ngasih keberkahan kepada orang, insya Allah. Maka ini kita minta dengan guru saya Al-Habib Muhammad Ibn Salih Al-Qas Al-Kautsar. Beliau ngasih nama Ma'ul Kautsar Syifa Lisyaribin, yang artinya air Kautsar, air Al-Kautsar. Insya Allah bisa menjadi obat bagi yang meminumnya, insya Allah. Nama daripada beliau walaupun Al-Fakir gak mungkin naruh nama panjang-panjang kali, susah nyebutnya nanti. Tapi insya Allah semua namanya ada dalam nama tersebut, insya Allah keberkahannya ada, insya Allah. Maka kita minta mudah-mudahan doa daripada guru-guru kita, daripada kiai juga sudah mendoakan, insya Allah mudah-mudahan benar-benar nanti di dunia bisa minum Al-Kautsar, di akhirat bisa minum telaga Kautsar, insya Allah, telaga baginda Nabi Muhammad, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tadi sebelum berangkat kemari Al-Bagir bincang sedikit dengan Kiai tentang mungkin beberapa saat yang lalu Al-Bagir sudah ceritakan tentang mungkin niatan kecil untuk bikin pondok, untuk buka pondok. Walaupun kadang-kadang hati masih sedikit goyang sana kemari, akan tapi itulah butuhnya murabbi, itulah butuhnya guru, itulah butuhnya penenang hati. Hadirin, kalau sudah guru yang ngasih obat tenang kalah obat yang lain, hadirin, kalah penenang yang lain, hadirin. Ketika duduk sama beliau, kata beliau insya Allah sudah buka. Disuruh buka sama beliau, padahal hadirin nama juga belum ada, hadirin. Jadi kalau antum tanya Habib, nama Daya Habib apa? Belum ada nama, hadirin. Namanya nggak ada, tapi karena perintah guru buka, hadirin. Gak peduli mau nama belum ada, terserah nanti sama Kiai Mufti bagaimana namanya, beliau yang urus. Saya yang penting ikut perintah beliau saja, insya Allah. Maka disuruh buka sama beliau, insya Allah kita minta berkah dengan beliau nanti. Beliau yang akan buka nanti insya Allah Ratibul Fatihah dari sini, insya Allah. Walhasil hadirin, muridnya juga belum ada, namanya juga belum ada. Buka kata beliau, saya buka insya Allah. Maka kalau sudah guru yang mengatakan, teringat dulu bahwasanya Syekh Ali Baros kalau tidak salah saya diperintahkan oleh Sayyidil Habib Umar bin Abdurrahman Al-Qas Sahibul Ratib untuk kemudian mengantarkan sesuatu ke Wadi Ahmad. Dari Hore itu ke Wadi Ahmad itu melewati satu tempat, saat tersebut banjir, hadirin. Karena banjir, Syekh Ali Baros mengatakan bahwasanya Habib Umar tidak mengatakan kalau banjir balik, maka beliau terus jalan, hadirin. Sehingga walaupun dalam keadaan banjir tersebut, hadirin, beliau lewati banjir tersebut, hadirin, karena perintah daripada gurunya beliau, hadirin. Maka insya Allah saya ngikut daripada apa yang telah diperbuat oleh para ulama terdahulu. Kayak Ustaz Edir bilang tadi, kalau bukan ngikut para ulama, mau ngikut siapa? Mau buat tren sendiri antum buat tren sendiri. Kalau trennya betul, kalau trennya ikut Fir'aun Abu Jahal bagaimana? Maka paling enak ikut tren adalah ikut tren para guru kita. Ikut bagaimana apa yang telah diperbuat oleh guru kita. Kita buat Jalsatul Itsnain karena kita niru Jalsatul Itsnain Kiai Mufti Ahmad Nasihin, dan beliau juga niru daripada guru-gurunya beliau. Kita buat Arba'in yang pertama kali kenalkan kita di Sumatera. Bahkan Kiai Mufti Ahmad Nasihin dulu 10 atau 12 tahun yang lalu, mungkin waktu kita masih mondok sama beliau, belum ada yang ngerti maulid, beliau ajarkan, kita juga buat di Kota Langsa, hadirin. Maka apa yang kita perbuat, insya Allah kita punya sanad bersambung kepada beliau sampai kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hanya mengharapkan daripada keberkahan beliau. Maka insya Allah sebentar lagi kita akan mendengarkan nasihat daripada beliau. Insya Allah mudah-mudahan nasihat tersebut adalah nasihat yang paling mengembirakan hati saya. Tatkala apa yang dulu saya dapat ambil ilmu daripada beliau, antum juga bisa dapat ambil ilmu sekarang. Apa yang saya nikmati ketika saya belajar dengan beliau dulu, antum juga bisa nikmati sekarang. Dan itu merupakan kebahagiaan terbesar bagi Al-Fakir sendiri, insya Allah. Maka sebelum mulai beliau, biar ada semangat, ini rata-rata mau ngantuk nih ya. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah, salatullah salamullah. Kita bersihkan hati kita dengan nama baginda Nabi Muhammad. Semuanya salat. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, salatullah
rancangan dalam berbicara. Hadanallahu ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.